Kemerdekaan yang kita dapat sekarang semua karena tokoh-tokoh hebat yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa kita. Tanpa mengharapkan imbalan, diasingkan ke berbagai tempat, dan berpikir siang malam untuk membuat kita mampu menentukan nasib bangsa kita sendiri. Dan dari banyaknya cerita sejarah, ada sejarah-sejarah kecil yang cukup menyentuh. Terjadi setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan diri. Cerita tentang pertemuan Hatta dengan Soekarno yang sedang sakit keras dari buku karya Roso Daras, Total Bung Karno, serpihan sejarah yang tercecer. Jadi mulailah duduk dengan nyaman, ambil segelas teh hangat dan nikmatilah cerita ini. Semua detik yang berdetak, semua menit yang lewat, semua jam yang bergulir, semua angin yang berhembus adalah duka sepanjang hari. Satu hari bernama tanggal 18 mungkin hanya bermakna 24 jam, tapi semua itu adalah tusukan duri bagi Soekarno yang tengah tergolek lemah. Sedangkan 20 Juni tercatat sebagai simbol Dwi Tunggal yang terpatri abadi. Sejarahlah yang berkuasa pada hari itu. Bung Hatta datang menjenguk sahabat seperjuangannya. Sementara Bung Karno seperti diberi kekuatan untuk menyaksikan kedatangan Sang Hatta. Maka terjadilah pertemuan yang mengharu biru, seperti yang dikisahkan Meotia Hatta dalam bukunya Bung Hatta, Pribadi dalam Kenangan. Berkata lirih Soekarno kepada Hatta, "Hatta, kau di sini?" Seperti diiris-iris hati Hatta melihat sahabatnya tergolek tanpa daya. Demi memompa semangat sahabat, wajah teduh Bung Hatta menampakkan raut yang direkayasa. Ditekankannya dalam-dalam perasaan duka yang bisa mengekspresikan raut muram. Dikuatkan hatinya demi memancarkan wajah yang cerah. "Ya, bagaimana keadaanmu, no?" Begitu Hatta membalas sapaan lemah Karno dengan panggilan akrab yang ia ucapkan di awal-awal perjuangan. Hatta spontan memegang lembut tangan Bung Karno, senyum tetap dipaksakan tersungging di bibirnya. Ia benar-benar tak ingin sahabatnya bermuram durja. Alhasil, Bung Karno pun membalas senyum Hatta sambil melanjutkan sapaan lemahnya. "Oi head meet Joe," yang artinya, "Bagaimana keadaanmu?" Jebol juga pertahanan hati Hatta. Gejolak antara rasa haru, iba, sejuta tanya, bercampur menjadi satu melihat kondisi Karno yang begitu memprihatinkan. Hatta benar-benar tak kuasa lagi merekayasa raut teduh, dan dia tak kuasa menahan derasnya arus kesedihan mendengar sahabatnya menyapa dalam bahasa Belanda. Yang mengingatkannya pada masa-masa penuh nostalgia, apalagi usai berkata-kata lemah, Soekarno menangis terisak-isak. Lelaki perkasa yang ketika muda sering menulis artikel dengan nama samaran Bima itu, menangis di depan kawan seperjuangannya. Seketika Hatta pun tak kuasa membendung air mata. Kedua sahabat yang lama berpisah, saling berpegang tangan, seolah takut berpisah. Keduanya bertangis-tangisan. "No." Hanya kata itu yang sanggup Hatta ucapkan. Sebelum akhirnya meledak tangis yang sungguh-sungguh memilukan, menyayat hati siapa saja yang mendengarkannya. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaan. Bahunya terguncang-guncang karena ledakan emosi yang menyesakkan dada. Keduanya tetap berpegangan tangan, bahkan sejurus kemudian Bung Karno minta dipasangkan kacamata agar dapat melihat sahabatnya lebih jelas. Selanjutnya Bung Karno hanya diam. Mata keduanya bertatapan. Mereka berbicara melalui bahasa mata. Sungguh ada sejuta makna yang tertumpah pada sore hari yang bersejarah itu. Selanjutnya Bung Karno hanya diam. Diam seolah pasrah menunggu datangnya malaikat penjemput guna mengantarnya ke surga loka. Terbang bersama cita-cita yang kandas di tangan bangsanya sendiri. Ya, sekian dulu video kali ini. Jadi sejarah itu penting, kita perlu tahu sejarah, karena dengan sejarah membuat kita lebih bijak untuk melangkahkan kaki di hari-hari selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, karena akan ada ceceran cerita sejarah singkat lain yang mungkin belum kalian tahu. Thank you.